Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Haleluya. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena itu biarlah hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Sorakan yes. Engkau baik, Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di rumah-rumah seperti di surga Tuhan Yesus. Biar jiwa kami, hati kami tertuju padamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, memberikan apa yang bisa kami berikan yang terbaik dengan segenap hati kami. Semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menyertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa darah Yesus, Engkau yang ada bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah-rumah. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah-rumah seperti di surga. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah, mulia Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, yes, amin Tuhan. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya.
kami Tuhan. Kami mau sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan menyaksikan Pentakosta ketiga serta VOP Tuhan. Biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget
menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas,
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi, haleluya. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih jabat tangan kiri kanan, depan belakang. Tuhan Yesus baik, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Yes, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau ada di tempat ini. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Yang di rumah-rumah sorakan haleluya. Yes. Woo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan iman, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yuk bangkit gereja Tuhan. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yang lebih dari pemenang sorakan haleluya. Sorakan yes. Woo. Katakan dengan saya haleluya. Saya lebih dari Bapak Ibu. Dengan iman tunjuk Anda lebih dari pemenang. Dengan iman kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dah? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
dibebaskan Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan yes. Luar biasa. Yang masih mau memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, saya mau lihat tangan-tangannya. Haleluya. Lebih lagi amin. Katakan amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, Dia yang telah bebaskan kita dari sakit penyakit, dari kutuk, dari dosa. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih lagi, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi, lambaikan tangannya. Bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas. Yes. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yes, haleluya. Kamilah umat-umat yang dibebaskan Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap anugerah-Mu kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami. Biar semakin hari kami semakin mengerti tujuan hidup kami. Di dalam Engkau, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus mengucap syukur. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Engkau baik. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
kasih Tuhan. Tercurah bagiku besar anugerah, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah kebaikan-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, mari sembah Tuhan, sebab besar anugerah-Nya, nyata kebaikan-Nya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Shikaralabarabarabayaralabayaralabai. Uralanamasyandarabayaralabai. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau melayani setiap kami. Boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Terima kasih. Shikaralabarabarabarabarabaraba. Shikaralabarabarabarabarabaraba. Kiralalalalalalala. Mari sembah Dia lebih lagi. Kirapapaparalaba. Shikaralalalalalalala. Uralalalabashanda. Yaralaba, yaralaba, yaralaba. Kirapapaparalaba. Shikaralalalalalalala. Uralalalalalalala. Papapapapapaparalaba. Shikaralalalala. Alabalabalabala. Shikaralabalabalabalaba. Shikaralalalala. Lebih lagi sembah Tuhan. Berikan pujian-Mu bagi Dia. Haleluya. Ralabashanda ralaba. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Pirananana ya ralamo. Shikaralabarabarabarabara. Ralabarabarabara. Shikaralabababarabashanda. Karalabarabarabarabaraba. Shikaralalala. Shikaralabarabarabarabashanda. Yes Lord. Shikaralabarabarabaraba. Shikarala. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar. Kasih Tuhan. Shikaralabarabarabasyandaralalabaya. Kasih Tuhan Yesus. Rabatakayaralabasyandara. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Yes Lord.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari. Yes. Besar anugerah-Mu semakin hari. Besar anugerah-Mu, sekali lagi semakin hari. Haleluya. Besar hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Yes, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Kau di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Amin Tuhan, Kau bersamaku di dalam setiap kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Engkau di dalam kami. Yes, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, Engkau di dalamku, di dalamku. Yes, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Shikalalalalalalala, bayalalaba, shandalalalala, bayalalaba. Hiyalalaba, shikal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 a. Hiyalaba, takayalalaba, shandalala, bayalalaba, bayalalaba. Thank you Jesus. Ini hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Biar hidup kami terus memancarkan kasih Kristus dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Terus bentuk kami lebih dan lebih lagi Bapa. Paksa kami melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Shikaralaba takayalaba yalalaba. Thank you Lord. Engkau baik. Shikaralaba babaralaba yaralaba 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 yaralaba. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini. Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau telah memilih setiap kami. Terima kasih Bapa. Jika Bapa ralaba ya ralaba. Ralaba takaya ralaba ya ralaba. Shanda ralaba ya ralaba ya ralaba. Ralaba shika ralaba. Ya ralaba shika ralaba ya ralaba. Ralaba shika ralaba ya ralaba. Ini hati kami Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Shikata karabaya labaya labaya. Mari kita angkat tangan kita kedua-dua di hadapan Tuhan. Hinara labaya 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 so. Hinara labaya labaya sanda.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, pengurapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Tuhan hari-hari ini kerjakan dalam kehidupan kami, setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu lah Tuhan, kami boleh ada, kami boleh berdiri, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kelayakan, perkenanan Tuhan bagi kami setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, kuduskan tempat ini. Bahkan setiap alat-alat yang kami pakai, kuduskan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Allah, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Setiap siasat-siasat si jahat, panah api si jahat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau Tuhan Yesus mendengar firman Tuhan. Bahkan bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Oleh karena pengurapan-Mu, Engkau memakai hamba menjadi perpanjangan mulut Tuhan. Untuk hamba boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap dan rindu diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Sudah berapa lama kita tidak bertatap muka, ini ada pertambahan jemaat, amin. Puji Tuhan. Dan sekarang maaf ini saya buka ya. Masker saya, hidungnya agak gatel. Puji Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita sekalipun waktu-waktu yang melampau, kita ada di dalam rasa ketakutan, rasa gelisah, rasa khawatir, semua bercampur aduk. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Namun saya percaya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tetap beserta kita. Sebab Dia Allah Immanuel bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Dan kami juga mau menyapa kalau ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang untuk minggu-minggu selanjutnya kita boleh bergabung di tempat ini. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya. Saya boleh berdiri di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini adalah rema bagi kita semua. Dan yang kedua, terima kasih Pak Gembala. Kita langsung ditembak ini. Kita ketemu Kamis, langsung Budili, khotbah hari Minggu. Sebagai prajurit Kristus langsung bilang, siap Pak, gitu ya. Karena berkat Tuhan ketika kita dipercayakan untuk memberitakan Injil keselamatan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari yang indah ini yaitu hidup berkenan kepada Allah. Sekali lagi, hidup berkenan kepada Allah. Kalau berbicara tentang tema hidup berkenan kepada Allah, berarti kalau tanda kutip ada rupanya hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Berarti ini berbicara mengenai dua segi, ya, dua sisi kehidupan manusia. Ada sisi gelap dan ada sisi terang. Amin. Saudara, ini nats firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengarkan. Bahkan bisa jadi kita sudah hafal dan itu menjadi rema. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Berbicara tentang manusia baru, ya. 2 Korintus 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar,
dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang diberkati Tuhan, kata baru di sini saya mengambil sedikit dari terjemahan bahasa Yunani ya. Di sini kata baru digunakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini, yaitu asal kata kainos ya. Kainos ya, bukan kata neos. Kata ciptaan baru ini menunjuk atau merujuk kepada karya Allah di kayu salib. Amin. Jadi kalau neos itu berbicara tentang kehidupan secara lahiriah saja, kulit ya. Tetapi kalau kata kainos itu berbicara hanya karena pengorbanan Kristus Yesus. Jadi ini sangat dalam sekali artinya Bapak Ibu Saudara. Manusia baru itu hidup berdasarkan nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai Allah, bukan nilai-nilai manusia. Sehingga tujuan hidup manusia itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau neos itu merujuk kepada kehidupan dunia Bapak Ibu Saudara. Kalau kainos itu merujuk kepada panggilan sorgawi. Amin. Hari-hari ini, kemarin ya, bukan hari ini. Kemarin itu kita ada pertemuan ya. Dan itu kembali saya diingatkan Tuhan bahwa kita ini adalah apa? DNA GBI Gatot Subroto itu DNA kita itu restorasi Pondok Daud, saudara. Apa itu restorasi Pondok Daud? Ada yang masih ingat? Karena kurang lebih mau 3 tahun ini udah jarang ya. Prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Yakin gak Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara itu prajurit-prajurit? Amin. Yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Saudara, menjadi Kristen bukan hanya sekedar memiliki sebuah agama. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar memiliki agama. Artinya begini, oh iya, Kristen ya Bu? Ya gitu ya. Ibu, ya Kristen, ya sama-sama tertawa. No. Sebab kekristenan merupakan perubahan hidup. Amin. Kekristenan merupakan perubahan hidup. Ketika kita menjadi Kristen, kita akan diubahkan oleh Tuhan dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Amin. Paulus secara terperinci menggambarkan bagaimana itu kehidupan manusia lama dan manusia baru. Ya, percaya kita yang hadir di tempat ini adalah semua sudah ciptaan baru. Amin. Ya, semua ciptaan yang baru. Kita mau baca juga dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 18. Kita baca kitab Efesus pasal 4 ayat 18 ya. Dan dikatakan di sana, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini berbicara mengenai manusia lama. Manusia lama kalau dicubit masih sakit langsung wow gitu ya. Manusia lama kalau ditegur langsung gitu ya. Manusia lama itu berkata manis di depan tapi di belakang lain. Manusia lama itu tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita rajin datang ke gereja, tetapi kalau masih manusia lama, daging yang kita pakai, Tuhan katakan Anda nol. Hari-hari ini firman Tuhan sangat kuat sekali untuk mengajar kita. Karena apa? Sudah selayaknya kita ini menjadi pengajar-pengajar. Sudah seharusnya kita ini layak menjadi
menerima makanan yang keras. Bukan bubur lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan makanan yang empuk-empuk. No, tetapi menjadi pengajar. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Alkitab mencatat bahwa pengertiannya gelap itu apa? Ya. Apa itu pengertian yang gelap? Ya. Saya percaya di sini Rasul Paulus mau katakan bahwa pengertian yang gelap ini nih pikirannya nih tumpul. Tidak dapat menerima kebenaran firman Tuhan sekalipun dia mendengar firman tapi itu berlalu begitu saja. Hari Minggu datang ibadah berlalu begitu saja. Tidak ada perubahan dalam hidup manusia lama. Saudara yang diberkati Tuhan, yang Tuhan mau hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita menjadi prajurit Kristus. Amin. Prajurit Kristus itu, komandan berkata, kamu siap bertempur. Yes komandan, siap jalan. Begitu loh. Saya tahu karena orang tua saya, bapak saya itu tentara. Jadi dia wakil komandan. Jadi sekalipun dia wakil komandan, kalau udah komandannya ada juga banyak ininya, anak buahnya. Tapi ketika dia disuruh siap, langsung begitu. Gak ada berini. Oh ya ntar aku lagi sakit perut, mulus perut. Enggak ada begitu. Saudara, kita adalah prajurit Kristus. Amin. Jangan sampai sudah usia, saya sekarang usia jalan 46. 46 kalau masih terus memakai manusia lama, aduh. Saya berkata Tuhan sayang sekali kehidupan saya ini. Ya. Ada oma-oma, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saya tahu kaum wanita, kaum penopang, nih tiang penopang bagi keluarga. Kaum pria menjadi imam bagi keluarga. Ya. Pria itu yang membawa keluarga. Istri anak-anaknya dibawa kepada Kristus. Harus menjadi teladan. Ya. Patron itu. Pria itu. Harus kembali kepada jati diri yang sebenarnya. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan. Sebaliknya dengan manusia baru ya. Ya, Efesus 2 ayat 20 sampai 21 itu. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudaraku, tanpa kita lahir baru, kita tidak tahu, kita tidak dapat mengenal siapa Yesus itu secara pribadi. Kalau tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Amin. Makanya ya, ini bagaimana kita mau mengenal Yesus Kristus ya. Kalau kita malas baca Alkitab. Berapa banyak kita hari-hari ini yang suka, yang gemar baca Alkitab. Saudara, mari yang malas baca Alkitab bertobat. Amin. Ayo, ibu-ibu kaum wanita, bangkitkan rohmu. Karena apa? Wanita setiap hari ada di rumah. Yang mengerti anak-anak. Yang mendidik anak-anak. Amin. Bahkan ibu-ibu kalau saya ini kesaksian pribadi ya. Mau masak apapun. Mau saya masak tahu tempe. Saya selalu berdoa supaya rasanya rasa daging. Itu berkat kuasa firman Tuhan. Yang menikmatinya itu sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan karena masak tahu tempe ya. Ini nih, ibu-ibu yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah hidup lahir baru. Apapun yang disajikan, sekalipun dana kurang terbatas. Tapi itu sukacita tidak akan bisa melampaui uang yang ada. Ya, sekalipun sedikit. Dan demikian kaum bapak ya. Ini kaum pria ini harus bangkit. Amin. Saya melihat sudah ada pertambahannya Pak Edwin ya. Kaum pria, bangkit, amin. Pertanggungjawaban kelak itu kaum bapak. Dan ini nih, wanita ini ahli warisnya nanti di sorga. Para istri. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bangkit, amin. Menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru itu luar biasa.
Itu all in. Kalau Tuhan menyempurnakan kasih karunia-Nya itu tidak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. All in. Sempurna. Amin. Jadi tidak main-main kalau dengan Tuhan. Makanya harus ada perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang signifikan. Signifikan itu berbicara mengenai apa? Nih, seperti anak tangga. Amin. Bukan jatuh, terjerembab ya. Tapi enggak, dia jatuh tapi bangkit. Jatuh, bangkit. Itu seperti menaiki anak tangga Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau kita orang-orang percaya di dalam Yesus, ya, harus lebih lagi bergairah. Amin. Berapa banyak kita yang terus mau bergairah di akhir zaman ini? Bergairah. Api Roh Kudus itu membakar hati kita. Dan tetap memang yang pertama itu tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu berbicara persekutuan saat teduh. Amin. Saat teduh. Bukan main-main saat teduh ini Bapak Ibu Saudara. Saat teduh itu membangun roh kita. Kita aja kalau makan 2 kali sehari secara jasmani, lemes tidak? Sarapan pagi bubur. Bubur kan cuma sebentar itu kasih tenaga. Karena dia lembek ya, lembut dia. Ya, lemas. Demikian kehidupan rohani kita. Amin. Harus diberi makan. Makanan rohani itu penting dalam kebutuhan kita. Supaya apa? Lebih bijaksana lagi hidup. Setelah mendapat perubahan yang daripada Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Apa kehendak Allah dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan dalam keluarga kita? Ini Bapak Ibu Saudara, ini tanggung jawab yang besar sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak main-main. Menjadi pengikut Kristus itu seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya sebagai agama kekristenan itu. Kekristenan harus hidup dan bisa dihidupi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Haleluya. Memang kalau secara membaca begini nih gampang ya. Tapi aplikasinya kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara kalau memakai daging. Tetapi kita mampu, artinya apa? Dimampukan oleh Roh Kudus. Ini sekarang nih ya. Yang masih suka cakap-cakap kotor. Maaf nih Bapak Ibu Saudara. Yang suka ya. Saya sejak bertobat ya. Saya sejak lahir baru saya masuk sekolah teologi ya. Ketika saya lahir baru, untuk memperkatakan kata-kata binatang itu boleh ditanya suami saya. Saya sampai detik ini belum pernah mengucapkan kata itu kepada suami saya. Kata-kata kotor. Dan itu komitmen saya. Kalau saya gagal, ya. Ini nih mau marah ya. Ini berbicara mengenai manusia lama. Mau marah, saya langsung ini. Masuk ke kamar, saya nangis, Tuhan. Padahal ini belum terucap. Hanya ini aja nih, marah di dalam gitu ya. Saudara, bertobat. Amin. Dikuduskan hati itu. Bagaimana dikuduskan? Harus baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Bagaimana untuk berubah? Kalau malas baca Alkitab. Aduh Bapak Ibu Saudara. Kalau ini
ini kan kalau sekali seminggu belum cukup Bapak Ibu Saudara. Belum cukup untuk mengubah sifat tabiat dosa itu. Karena sampai kita nih Tuhan panggil, ini masih perlu pengudusan. Pengudusan diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu alat yang dipakai Tuhan untuk menguduskan kita itu apa? Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau bertanya, setiap malam ada mesbah doa tidak di rumah kita? Kaum WBI, karena saya wanita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari bangkit. Buka, buat kembali nih mesbah doa keluarga. Ya, supaya apa? Tadi kita POP tadi dengar, kalau udah ada smartphone ini, gadget ini, komunikasi dengan anak, suami itu udah terbatas. Tetapi ketika kita ada mesbah doa, saya selalu melakukan itu. Mau malas-malasan ini anak-anak saya, oke. Saya ambil gitar, terang-terang, udah langsung cepat-cepat itu. Langsung duduk, ambil Alkitab. Jadi harus dari kita. Anak-anak masih bisa kita ajar. Ajar dan dihajar. Kalau sudah tidak ini ya, benar. Perlu dihajar. Dihajar itu berbicara bukan mematikan Bapak Ibu Saudara. Dihajar. Dan kita juga hari-hari ini Tuhan hajar. Melalui apa? COVID-19. Mungkin selama ini, bukan mungkin. Tapi banyak kita selama ini main-main dengan Tuhan. Tuhan hajar dulu dari COVID-19. Udah seperti rasanya mau mati. Saya aja secara pribadi di rumah, gak bisa kemana-mana. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya nangis di kamar. Saya bilang, Tuhan apakah ini akhir segalanya? Karena setiap hari bunyi ambulans. Karena kita di daerah UKI. Tetangga samping kiri muka belakang itu banyak yang meninggal. Apalagi yang opa-oma. Yang punya riwayat penyakit dalam. Itu cepat sekali. Suami istrinya meninggal. Malam ini besok pagi suaminya menyusul. Saudara-saudara, betapa kalau kita tidak melekat dengan firman Tuhan. Ya, pokok anggur yang benar itu, Yohanes pasal 15, pokok anggur yang benar. Kita tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat berakar. Bagaimana menghasilkan buah? Berakar saja tidak. Bagaimana kita mau menikmati? Bisa hidup kita dinikmati oleh saudara-saudara yang lain. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang sebenarnya. Yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, bangkit. Amin. Kaum pria bangkit. Bangun mesbah doa di rumah saudara. Ajak istri anak. Saya percaya wanita itu tidak susah diajak. Yang susah itu kalau laki-laki belum bertobat. Benar. Pengalaman pribadi masalahnya. Iya. Saya katakan sama suami saya, sekalipun papa saya ini sekolah teologi. Tapi saya menghormati kamu sebagai suami saya. Dan saya tidak mau buat suami saya di bawah ketek saya. Oh no. Saya menghormati dia sebagai kepala saya. Jadi kaum pria bangkit. Amin. Buat komitmen hari ini Tuhan. Mulai hari ini. Aku akan buat mesbah doa bagi keluarga. Di dalam keluargaku. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan proteksi dari Tuhan. Kalau ada mesbah doa. Itu Mazmur 91 itu tergenapi sempurna. Amin. Kami sekeluarga kemarin itu ya kesaksian tahun yang lalu. Karena COVID ini Bapak Ibu Saudara kami mengungsi ke Sumatera 1 tahun. Kami bawa anak-anak, suami di sini tinggal sendiri. Akhirnya singkat cerita setelah kami mau pulang ke Jakarta, suami saya sudah dikatakan positif COVID. Sementara kita baru masuk rumah. Saya katakan, Tuhan, apakah kami menyerahkan nyawa kami berempat Tuhan? Saya kemarin itu iblis katakan gini, waduh kalau cuma sendiri aja yang pergi gak apa-apa gitu ya.
ini ngajak kami berempat. Kalau cuma Pak Anto gitu, tapi enggak gitu ya. Oh iblis, saya bilang. Tuhan, saya enggak mau janda muda, saya katakan begitu. Saya langsung ini berdoa, Pak. Suami saya udah pesan-pesan Bapak Ibu Saudara. Mama, kalau Papa Tuhan panggil duluan, bahasa Batak dibilang, unang langsung kawi kodah katanya. Waduh, jangan kamu menikah ya katanya. Sekolahkan dulu, besarkan anak-anak ini, kuliahkan katanya. Setelah itu terserah katanya. Waduh, saya mikir masa saya menikah sudah usia tua. Usia muda dong kalau mau menikah begitu. Kan saya bilang begitu sama suami saya. Saya katakan, saya nggak mau jadi janda muda. Kau harus sehat, saya bilang. Mazmur 91, saya bilang ini. Ayo anak-anak, padahal dia udah positif loh ibu-ibu. Bapak-bapak udah positif dia. Cuman saya bilang, Papa agak kesana ya, kami kesini, kami berempat, saya bilang. Ayo kita berdoa. Dia sudah lemas, makan aja sudah nggak mau. Saya bilang, aduh kalau begini nih ceritanya nggak mau makan, nggak mau minum, dikasih apa semua, sop apa semua nggak mau. Waduh, bisa cepat saya menikah muda ini, saya bilang begitu. Saya bilang, Tuhan, suami saya dengar, saya mengasihi suamiku Tuhan. Biar firman-Mu Mazmur 91 tergenapi sempurna. Dan puji Tuhan, memang itu proteksi firman Tuhan itu tergenapi sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu kami nih PCR, saya negatif, ketiga anak itu juga negatif. Jadi kami berempat negatif, sekalipun satu rumah. Saudara-saudara, ini hebatnya, dahsyatnya kuasa firman Bapak Ibu. Benar loh Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah kami alami. Dan saya percaya bukan kami aja mengalami. Dan kita yang hadir di sini juga pasti sudah mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan itu. Amin. Saudaraku, hidup Kristen bukan sekedar saya cinta Yesus. Lip service ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Omong kosong Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak suka baca firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Itu lagu hanya di bibir. Amin. Tetapi ketika kita katakan ku mau cinta Yesus. Sedangkan mau mengucap demikian aja. Ku mau cinta Yesus ini. Nih. Kata ku mau ini. Berkata ku mau itu berbicara mengenai kata kerja. Kalau berbicara mengenai kata kerja, itu melangkah, melakukan. Saya percaya ketika kita sudah lahir baru, diciptakan Tuhan, ditebus oleh darah Yesus, mengatakan ku mau cinta Yesus itu aja pasti nih, meleleh nih air matanya. Jadi bukan hanya lip service, hanya di mulut. Hati tidak. Banyak sekarang hari-hari ini manusia omong kosong berbicara. Karena apa? Tidak dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga yang ada ini cantik-cantik datang ke gereja ya, wajahnya, tapi hatinya kita tidak tahu. Dan saya bukan di sini Bapak Ibu Saudara, di luar sana ya. Saudaraku, yang Tuhan mau hari ini perubahan secara radikal. Radikal itu Bapak Ibu Saudara bukan berbicara konteks negatif radikal, enggak. Tetapi orang-orang di luar sana, orang-orang berpolitik sana yang ini ya, yang mengubahkan kata radikal itu dibawa ke arah negatif. Padahal radikal itu seperti murid Kristus. Itu menurut buku yang saya baca itu, ke-12 murid Yesus itu mereka adalah orang-orang yang radikal. Radikal itu apa? Menjadi penurut-penurut, pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai ajal menjemputnya. Sampai kematian. Mereka banyak mati martir Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, kekristenan bukan hanya sekedar identitas diri. Kekristenan bukan sekedar percaya Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah bagaimana menjalani hidup sebagai orang Kristen.
Ya. Oleh karena itu, setiap orang percaya kita harus berubah menjadi manusia yang baru. Amin. Dan segala ciri dan sifat manusia lama kita mutlak harus kita lepaskan, mutlak harus kita tanggalkan dari hidup kita yang baru ini. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan terus dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus bila kita tetap ada membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta kita. Amin. Benar. Hari-hari ini saya berdoa, Tuhan berikan itu tidak lagi saya berkatakan itu. Tetapi doa saya kepada Tuhan hari-hari ini, Tuhan pimpin hidupku. Tuhan sertai setiap langkahku. Saya tidak mau hari-hari ini minta berkat, enggak. Saya enggak mau. Sudah 6 bulan saya berdoa ya. Saya berdoa sudah 6 bulan ini saya tidak mau. Tuhan berkati minta ini, enggak. Saya enggak mau. Tuhan saya malu saya katakan. Benar ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Saya kalau mau berbicara ini, saya malu kepada Tuhan kalau saya selalu bilang, Tuhan berkati keluargaku, minta ini Tuhan, enggak. Sekarang saya berdoa, Tuhan pimpin keluargaku, Tuhan pimpin suamiku, Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, berkat itu mengalir. Amin. Saya hari-hari ini terlalu banyak orang yang membuat hati saya gundah, membuat hati saya pengen lari gitu loh. Ya, membuat hidup saya ini ya, iblis itu membisikkan, ya sudah deh, udah manusia lama lagi gitu loh. Saudaraku, banyak hal yang membuat saya bisa lari dari Tuhan. Materi sangat bisa membuat saya dirugikan, saudara kandung saya ratusan juta. 2017 kita minta tolong sama kakak saya beli rumah. Tapi sampai detik tahun yang lalu, 0 ibu-ibu, 0. Kemarin saya baru 3 minggu ini Bapak Ibu Saudara baru datang ke Jakarta karena ada mengurus sesuatu hal di Sibolga ya, Sumatera. Keponakan jauh ya. Kios atau toko atas nama saya dibuat nama dia 1. Nama saya cuma 1. Seharusnya 2 toko itu atas nama saya. Tapi 1. Tapi saya melihat pimpinan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya malu minta sama Tuhan. Karena tanpa saya minta pun, Roh Kudus yang memimpin saya. Roh Kudus yang mengirimkan orang-orang untuk membantu saya. Adik wali kota Sibolga membantu saya. Wakil wali kota Sibolga membantu saya. Dinas Perindustrian Perdagangan membantu saya. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya ini siapa gitu loh. Pangkat kedudukan saya enggak ada loh Bapak Ibu Saudara. Saya kroco-kroco. Tapi saya percaya karena pimpinan Roh Kudus yang memberikan roh belas kasihan kepada mereka. Amin. Wali kota itu haji. Keluarganya haji, hajah. Gimana menolong saya orang Kristen? Mayoritas di sana itu orang Padang, orang Maya-Maya di Sibolga itu berbahasa Baiko, pesisir. Saudaraku, hari-hari ini yuk kita mau berubah paradigma yang lama. Amin. Kita ini di era Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu ini harus kita dengungkan melalui ini. Ini era Pentakosta yang ketiga, saya selalu bilang, era Pentakosta yang ketiga, di tahun integritas. Jadi ini paradigma yang baru.
Ya, berbicara mengenai paradigma yang baru Bapak Ibu Saudara, itu berbicara manusia baru yang sudah dilahirkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Menunjuk kepada apa? Nilai kekekalan sorga Bapak Ibu Saudara. Ini yang dikatakan paradigma yang baru. Artinya apa? Apa yang Bapak pikirkan, kita bisa pikirkan. Apa yang Bapak rasakan, kita bisa rasakan. Apa yang mau Bapak lakukan, itu bisa kita kerjakan. Karena apa? Paradigma kita yang lama, Tuhan sudah ubah menjadi paradigma yang baru. Dan paradigma yang baru ini ada. Ya, karena kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi nanti kalau dengar apa itu ya, masih ada yang belum mengerti apa sih paradigma yang baru. Waduh, gak ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Ya, paradigma yang baru itu ada. Ini karena kita sudah dilahirkan kembali. Sehingga kita dapat mengerti apa yang Bapak rasakan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tadi saya sampaikan dan ini selalu saya ingatkan yang pertama. Bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Ini siapa yang tidak kenal Raja Daud? Raja yang terkenal di Israel ya. Dia memimpin kerajaan di Hebron ya. Itu daerah Hebron itu. Kurang lebih pada tahun ini ya. Sebelum ini before Christ ya. Tahun 110, 102 sebelum Masehi dia memimpin kerajaan Yehuda. Dan tahun 102 sampai turun ke bawah 970 sebelum Masehi itu memimpin Israel seluruhnya. Saudaraku, mari kita contoh Raja Daud ya. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Raja Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Amin. 7 kali loh Ibu Saudara. Dia seorang raja, super sibuk. Saya ini kan bayangkan ke diri saya siapa gitu loh. Nggak ada kedudukan. Oh bisa saya berkata saya sibuk. Waduh. Saya ibu rumah tangga, saya bilang waduh Tuhan saya sibuk. Gitu kan. Raja Daud seorang raja besar yang Tuhan pakai. 7 kali dalam sehari dia datang kepada Tuhan. Seberapanya kita Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi dia datang kepada Tuhan. Ya, dia Raja Daud yang menanti-nantikan Tuhan. Banyaknya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menanti-nantikan kita. Saking sibuknya kita ini, ciptaannya ini loh. Jadi mari kita bertobat, amin. Biarlah kita yang menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Kalau kita yang menanti-nantikan kehadiran Tuhan, Dia Allah yang tepat waktu, amin. Kalau kita tidak pernah tepat waktu, mungkin hari ini, ya besok belum tentu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita yang menanti-nantikan Tuhan, waktu Tuhan itu tepat, ya dan amin. Saudaraku, mari kita lebih lagi bergairah, amin. Baru yang kedua hidup percaya, berserah ya dan bersyukur, bersandar kepada Tuhan. Bisa nanti kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 itu. Ini berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Itu perikop-perikop kecilnya saya percepat. Yang kedua Daud tiba di medan pertempuran. Dan yang ketiga perikop yang ketiga itu dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Perkelahian Daud dengan Goliat atau bangsa Filistin. Saudaraku, Raja Saul itu dan seluruh tentara Israel termasuk kakak-kakak atau abang-abangnya, Raja Daud itu mati ketakutan melihat Goliat yang tinggi besar. Dia 6 hasta lewat 1 jengkal tingginya. Saudaraku, tetapi Daud dipimpin oleh Tuhan, amin. Dia percaya dan dia berserah dan mengandalkan Tuhan. Mari kita hari-hari ini lebih lagi mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, tetangga, saudara atau siapapun itu. Amin. Mengandalkan Tuhan itu lebih berharga daripada
dunia ini. Amin. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Kita bisa juga baca dalam 2 Samuel pasal 11 sampai pasal yang ke-12 itu. Saya ambil perikop-perikopnya karena memang waktu ya. Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batseba istri Uria. Bisa kita baca nanti dalam pasal yang ke-11. Dan pasal yang ke-12 itu berbicara Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Dan Daud memiliki kehidupan yang rendah hati ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi konsekuensi dosa ada. Ya, Batseba hamil ya. Batseba hamil punya anak dari Raja Daud. Konsekuensi dosa ada. Artinya apa? Anaknya meninggal. Jadi tetap kalau kita melakukan dosa, hati-hati. Ada konsekuensi dosa yang kita harus tanggung. Jadi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, firman-Nya bekerja, kita tidak akan melakukan dosa, apalagi dosa sebesar yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang keempat, yang terakhir, mari kita mengambil bagian pelayanan yang kudus. Amin. Yaitu Matius 28 ayat 19-20. Bisa ditayangkan supaya kita sama-sama ini ya, memperkatakan ini menjadi doa kita, yaitu mengenai amanat agung. Amin. Mari sama-sama, amanat agung. Bagian saya, tugas saya, membawa jiwa-jiwa untuk Kristus. Amin. Ya ini, mari kita bersama-sama memperkatakan ini ya. Ayat 19 sampai 20. Saya kalau langsung khotbah begini bisa berapa jam ini ya? Kan? 1, 2 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai orang percaya kita harus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan sungguh sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita angkat pujian yang tadi. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, sebagai bukti kebesaran hidupku. Hidupku
kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Yuk sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Iya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanggal 26 Mei itu ada hari libur ya. Hari kenaikan Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengadakan ibadah padang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum daftar boleh daftar ya untuk masuk ke Ancolnya. Bapak Ibu Saudara dikenakan sedikit berkat gitu ya. Nanti berbicara dengan bendahara aja. Lalu untuk keberangkatan itu kita akan ada, maksudnya berkumpul di BKN depan. Ya, BKN ya, depan. Dekat terminal bis itu. Ya, kita kumpul di situ, mobilnya akan kumpul di situ. Jam 7:30. Nah, nanti kita akan berangkat jam 8 pagi, kira-kira begitu. Ya, supaya bisa diatur, jangan datang mepet-mepet gitu ya. Jangan datang mepet-mepet. Ya, pengumuman selanjutnya kita akan bertemu di hari Minggu, tanggal 29 Mei di tempat yang sama, di Zoom dan di YouTube juga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom dapat melihat nomor rekening yang akan ditayangkan. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai mobile banking boleh langsung ditransfer melalui mobile banking ya. Bapak Ibu Saudara yang tidak punya mobile banking bisa mencatatnya, nanti bisa ditransfer lewat ATM dan buktinya bisa dikasih ke bendahara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami juga sekarang diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, dalam nama Yesus kami memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan. Supaya kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom bisa pakai mobile banking atau dicatat dulu. Nanti sekali lagi buktinya Bapak Ibu Saudara boleh kirim ke bendahara atau ke Pak Budi atau ke Pak Asang. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Ya. Oke. Masih lama ya, masih tengah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Handamu Dia sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tandamu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Shanarala banarala banarala. Shanarala banarala banarala. Haleluya, shanarala banarala. Shanarala banarala. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Pratama Dilianti Hutagalung. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tema hidup berkenan kepada Allah. Bapa, kami mau hidup bersama Kristus agar kami menjadi ciptaan yang baru. Biar hidup kami menjadi prajurit-prajurit yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapak, kami berseru berdoa Tuhan. Biar kami Bapak jemaat yang taat Tuhan. Bahkan di Pentakosta yang ketiga ini, di mana pencurahan Roh Kudus-Mu yang terakhir Bapak. Curahkan bagi kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kesenangan bagi kami Tuhan. Untuk kami bawa Bapak, untuk kami menjadi berubah, berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Rumah kami Bapa, gereja GBI Gatot Subroto. Berkati gereja-Mu Tuhan, GBI Gatot Subroto. Wadah kami Bapa berkumpul Tuhan. Gereja yang mempersiapkan umat yang layak Tuhan. Berkati gembala sidang kami Pak Niko, beserta Ibu Hermin, anak cucu menantunya Tuhan. Untuk terus Bapak membawa gereja GBI Gatot Subroto ini Tuhan. Menjadi gereja Bapak yang mempersiapkan, yang mendengar isi hati-Mu Tuhan. Bahkan Bapak setiap visi-visinya Bapak. Bahkan di dalam Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Di mana ada Bapak penuaian jiwa-jiwa yang terakhir. Bahkan kami berdoa Bapak, ada anak-anak muda Tuhan. Anak-anak muda Bapak yang ikut andil dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Anak-anak muda Tuhan yang mengambil keputusan hidup berkenan di hati-Mu Bapa. Bahkan Bapa pakai anak-anak muda-Mu Tuhan. Lewat visi gembala kami ini Tuhan Yesus. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Berkati keempat wakilnya Bapa. Terus Engkau pakai di dalam keunitian Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Bapa untuk karayon-karayon Bapa, bahkan khusus karayon 1G, berkati Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan, untuk memimpin rayon 1G Bapa. Bapa terus Bapa mempersiapkan gereja-Mu Bapa di Jakarta Timur Tuhan, untuk menanti-nanti kedatangan-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati seluruh gembala-gembala, cabang, ranting, bahkan gembala-gembala kul Tuhan, di rayon 1G Bapa. Di dalam keunitian Bapa, di dalam mempersiapkan Bapa gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami harus berdoa Bapa, kami angkat tangan kami, mari arahkan ke gembala kita yang kita kasihi. Syanarala banarala banarala banarala. Terus Bapa kami lepaskan Bapa berkat Tuhan, terus bergairah semangat yang baru, tulang-tulang yang kuat, otot-otot yang kuat Bapa, untuk membawa gereja GBI Cilitan Bapa, untuk mempersiapkan gereja GBI Cilitan Bapa, untuk menanti-nanti kedatangan-Mu, mempersiapkan jemaat-Mu Tuhan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan, berkati anak cucu menantunya Tuhan Yesus. Bahkan berdoa Bapa, biar terus Tuhan Engkau kasih hati-Mu Bapa, Engkau kasih hati-Mu Bapa buat kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk bergairah terus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami berdoa Bapa buat ranting Tuhan Jatinegara. Terima kasih Tuhan, kami sudah memiliki ranting Tuhan. Kami sudah mempersiapkan Bapa jemaat gereja-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Tuhan Jepri Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Untuk terus bergairah Bapa, untuk semangat yang baru Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk kul-kul Bapa, biar kul-kul terus bertumbuh Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk visi GBI Cililitan Tuhan. Kami berdoa Bapa,
Bapa, kami berseru biar kami memiliki gereja permanen Tuhan. 1000 jiwa-jiwa Tuhan, itu kerinduan kami Bapa. Syanarala, bahkan kul-kul Tuhan boleh berdiri Tuhan. Biar ini boleh terjadi di gereja kami GBI Cililitan Tuhan Yesus. Seperti visi Bapa yang Tuhan taruh bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Bapak, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Yanga sampai Pulau Rote. Lawatan-Mu terjadi Bapak untuk Indonesia Bapak. Berkati Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri. Bahkan sampai jajaran yang terendah. Bupati, Wali Kota, Camat RT Tuhan. Terus Engkau berkati Bapak. Bahkan kami berdoa untuk di mana kami berdiri kota Jakarta. Berkati kota Jakarta, berkati gubernur kami Bapak Anies Baswedan beserta wakilnya Tuhan. Berkati 5 wilayah, 4 kota penyangga Tuhan. Biar terus Bapak dalam keunitian Tuhan. Membawa Jakarta Tuhan menjadi kota yang indah dan aman. Menjadi barometer kota-kota Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Bapak kami mau kembali Tuhan. Biar Engkau sempurnakan doa-doa kami ini Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami berseru Tuhan. Bapak, antar jemaat-Mu Tuhan kembali. Dan minggu depan datang membawa jiwa-jiwa menjadi messenger Bapak. Menjadi messenger-Mu, penggerak-Mu Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak doa-doa kami Engkau sempurnakan lewat gembala kami yang kami kasih. Ya, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Zoom, ada di onsite tempat ini. Mari buka hati saudara. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam yang ada di Zoom.